Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, ibu absen dulu ya nak. Adel hadir. Septi ya. Abel ya. Hadir semua ya nak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu bacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu memberikan contoh segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian yang kedua, setelah bereksplorasi, siswa mampu menunjukkan perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan terstruktur. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa mampu menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca menjadi kerangka tulisan yang sistematis. Yang kelima, setelah melakukan demonstrasi, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keragaman dan dengan terperinci. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menentukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran keempat tema 1, buka halaman 46. Di sini ibu ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar. Ini adalah gambar kain batik. Batik ini merupakan suatu keberagaman budaya Indonesia yang harus anak-anak lestarikan. Di batik ini ada motif. Lihat itu anak-anak di bukunya. Amati kain tradisional Nusantara berikut ini. Anak-anak lihat di bukunya. Di sana ada soal. Temukan segi banyak pada pola kain-kain di atas. Di sini ibu contohkan yang ini dulu ya. Di sini ada pola, yaitu ada berbentuk persegi dan ada berbentuk segitiga sama sisi. Baiklah nak, bagaimana kita mengetahui bahwa segitiga ini beraturan atau tidak? Jadi untuk mengetahuinya, kita ukur sisi-sisinya. Di sini sisinya ada 6 cm. Di sisi sebelah sini 6 cm juga. Di sisi atasnya. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak mengetahui bagaimana pola dari kain batik tersebut, ada gambar persegi, ada gambar segitiga. Kemudian halaman 47, buka anak-anak. Kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. Di sana ada 2 bangun. Ukurlah dengan penggaris panjang sisi bangun A dan bangun B, apakah panjangnya sama? Baik. Untuk mengetahui bangun tersebut apakah segi beraturan atau tidak beraturan, kita ukur dulu panjang masing-masing sisi tersebut. Di sini ibu ada segitiga sama sisi. Ibu ukur sisi di bawahnya yaitu alas, itu berukuran 3 cm. Kemudian ibu ukur lagi sisi sebelah kirinya itu 3 cm. Berarti segitiga tersebut merupakan segitiga beraturan. Untuk yang tidak beraturan, ibu ukur panjang sisi alasnya yaitu 2 cm dan tingginya yaitu 4 cm. Sisinya tidak sama, artinya bangun tersebut yaitu tidak beraturan. Begitu untuk mengetahuinya ya nak. Baiklah, yang ketiga, bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Anak-anak lihat gambar segitiga yang di atas.
Itu segitiga jika dipotong sudutnya dan ditempel itu sudutnya sama besar. Kemudian yang di bawahnya itu tidak beraturan, sudutnya bila dipotong tidak sama besar, artinya tidak beraturan. Baiklah anak-anak, nomor 4, tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut. Di sana ada soal, anak-anak kerjakan ya di buku latihan. Di bawahnya ada keterangan, segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Yang sudah Ibu katakan tadi, jika diukur sisi-sisinya anak-anak, dia akan sama besar, yaitu sama ukurannya, panjang dan lebarnya. Yang di bawahnya, segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Ini contohnya segitiga sama kaki. Alas dan tingginya tidak sama, alasnya 2, tingginya 6. Kemudian anak-anak buka halaman 49. Berdasarkan segi banyak yang kamu ketemukan pada pola kain di atas, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Berarti di sana anak-anak sekarang buka halaman 51. Di sana ada tari kipas Pakarena. Di sini Ibu telah ada gambarnya. Tari Pakarena itu seperti mana? Dia memakai kipas ya. Ibu bacakan dulu teksnya. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri Hayangan, dan penghuni Lino Bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum terpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tari. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut dan mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Baiklah anak-anak, pada teks itu, tari ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Di sana tarinya pada paragraf kedua menceritakan kisah antara penghuni Boting Langi, negeri Hayangan, dan penghuni Lino Bumi pada zaman dahulu. Di paragraf ketiga itu menceritakan gerakan tari, makna gerakan tari kipas Pakarena itu menggambarkan tentang apa. Anak-anak buka halaman 52, paragraf 1. Di paragraf 1 yang mana dulu nak? Ya, tari kipas sampai kerajaan Goa, itu paragraf 1. Di paragraf 1 itu ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ada yang sudah tahu gagasan pokok? Ya, belum ya. Jadi gagasan pokok itu yaitu inti dari paragraf 1. Coba anak-anak lihat. Inti dari paragraf 1 itu menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Itu adalah gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukung yaitu gagasan yang menjelaskan dari gagasan pokoknya. Yang mana gagasan pendukungnya? Coba anak-anak lihat. Ada yang tahu? Belum, Ibu jelaskan. Gagasan pendukungnya yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Pada gagasan pokok, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Jadi dia menceritakan tari kipas Pakarena yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian di kalimat berikutnya dia menjelaskan lagi tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas dari kerajaan Goa. Kemudian itu untuk paragraf 1-nya ya nak.
Di paragraf 2 dan paragraf ketiganya, anak-anak tulis di buku latihan, lanjutan dari latihan yang tadi. Kemudian anak-anak buka halaman 55. Kita lanjut ya nak. Di sana ada apa ini nak? Gambar? Iya, gambar sapu lidi. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat kamu mempunyai tetangga yang berbeda. Tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan. Jadi anak-anak, di sana ada gambar sapu lidi. Kemudian bagaimana makna persatuan dan kesatuan itu? Di sini ada contoh sapu lidi. Jika Adel itu memegang satu buah sapu lidi dan Septi memegang satu lidi, siapa yang cepat menyapu dan membersihkan kelas? Ya, Adel yang cepatnya karena Adel memegang satu buah sapu lidi. Kemudian halaman 56, pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Dari contoh sapu lidi tadi anak-anak, jadi dengan kita bersatu, adanya persatuan dan kesatuan, contoh sederhana tadi, pekerjaan akan lebih cepat dilakukan. Ya, di bawahnya ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Di sana ada latihan, jadi anak-anak tulis di latihannya. Anak pada halaman 57, di sana ada pertanyaan. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Ada yang tahu? Iya, benar. Kita akan menimbulkan sikap kerukunan, kesejahteraan, dan kedamaian. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Yaitu tadi, kita akan menjadi runtuh, kemudian tidak sejahtera, tidak damai, karena kita mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat dan orang-orang di sekitar kita. Baiklah anak-anak, pada pelajaran pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini ada yang tahu? Iya, benar. Yang pertama, kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan bangun datar yang mana saja bentuknya. Kemudian kita mengetahui bagaimana cara mencari segi banyak beraturan dan tidak beraturan tadi. Kemudian kita sudah mengetahui tari Pakarena itu bermakna tentang apa dan menceritakan tentang apa. Kemudian anak-anak sudah tahu bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan mendukung itu apa. Kemudian anak-anak harus menerapkan sikap persatuan dan kesatuan di dalam kelas ini juga bisa, di rumah dan di lingkungan di mana saja. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu minta maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.